nonton TV aja, makin Indonesia ketemu ayat atau sinetron, misalkan kayak gitu, itu siapa tentu. Makanya kita di akhir zaman yang sholat banyak, gitu. Tapi yang kalau ilmu sepi, sebab kata setan, ilmu itulah yang akan menyebabkan sahnya sholat. Coba tadi yang sholat banyak, yang untuk ilmu dikit, sebab setan pinter. Makanya setan iblis ketika mau masuk Masjidil Haram, dia kepalanya sudah masuk pintu, pantatnya iblis masih di luar pintu. Datanglah Rasul, iblis, kalian Rasul melihat iblis masuk rumah. Iblis, ngapain tuh? Mau masuk masjid? Mau ngapain Rasul? Nyolong di situ. Lu pantat lu masih di luar, kalau udah di dalam. Ya Rasulullah, saya mau masuk masjid, mau ada orang yang sholat. Terus, tapi di samping orang yang sholat tuh ada yang tidur. Terus ngapain kalian masuk? Saya takut sama orang tidur. Terus orang yang sholat, nggak takut saya. Ini bagaimana? Kata Rasul, karena orang yang tidur tidurnya orang yang berilmu. Orang yang sholat, orang yang goblok banget sekali sholat. Orang sholatnya bego. Makanya saya takut sama orang yang tidur daripada orang yang sholat. Bisa juga begitu iblis. Hanya kata Rasul, oh benar. Nampul ilmi, tidurnya orang yang berilmu gimana? Ya. Nah, tidurnya orang yang berilmu itu ibadah. Sebab tadi dia tidurnya berbismillah. Ya, kalau boleh berusul 1 kali, Allah 3 kali, berbalak 1 kali, maka 1 kali, bacaan kursi, bacaan. Oh, ini orang tidurnya berilmu, matinya kalau dia mati ketika tidur, maka matinya mati syahid. Apalagi sebelum itu dia baca kalau dia mengubah para muslim, berarti kalau terus 1 surat 30 ayat. Baca surat Tabarok. Ketika dia baca sebelum itu surat Tabarok atau Tabarok di Al-Mulk, maka matinya mati syahid. Matinya orang yang syahid dia masuk surga. Makanya pada baca ya, mau tidur baca tuh. Ketika kita baca mau tidur baca Bismillah 21 kali, dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat dari gangguan setan. Tuh. Kita baca 3 kali Al-Anas sama dengan Al-Quran 1 kali. Itu yang berilmu, ya. Tahu orang berilmu. Mau tidur aja baca Bismillah, baca Allah, Al-Falaq, Anas, ya. Insya Allah mimpinya enggak apa itu tidak pocong. Allah mimpinya mimpi yang indah. Ya, atau masih tadi pacaran, sama bini, ya. Itu insya Allah, ya mimpinya enggak. Terus, Qudurul qalbi al-khusyuk fi shalah. Terus ikhlas. Nah, ikhlas mah bukan di dalam sholat aja. Ikhlas mah di seluruh ibadah. Ikhlas perbuatan niat perbuatan gimana aja? Perbuatan hati. Sebab hati itu adanya ikhlas itu harus di dalam hati. Ikhlas. Ikhlas itu artinya memasukkan hati dari dunia. Memasukkan hati dari sunnah. Jadi membersihkan hati dari dia, artinya mau dipandang, mau didengar orang, sunnah mau didengar orang. Itu namanya ikhlas. Jadi hanya ibadah karena Allah. Yang karena Allah bukan macam-macam. Ada karena Allah takut sama sisa Allah. Ada orang yang sholat, ada orang yang ibadah karena takut sama sisa Allah, benar? Benar nggak tuh? Benar aja, benar aja, tak salah apa-apa. Maka benar Ustaz, benar aja, benar. Ada orang sholat atau ibadah yang lain pengen surganya Allah, benar nggak? Benar. Benar aja udah. Takut siksa Allah, takut murkanya Allah, atau pengen ke surganya Allah. Ada orang sholat yang
yang pengen pahala yang banyak dan Allah benar. Benar. Tapi yang paling tinggi di antara kelas itu adalah bukan karena pengen surga, bukan karena takut ke neraka, bukan karena pengen pahala yang banyak, karena Allah aja udah nggak pengen apa-apa, hanya melaksanakan perintah Allah. Lu ngapain sholat? Karena Allah. Lu ngapain zakat? Lu ngapain terawih? Karena Allah. Nggak pengen apa-apa? Enggak. Terserah sama. Kalau udah kenal Allah, kalau dia paling neraka, kalau nerakanya dingin apa-apa. Karena Allah. Itu. Jadi ketika kita ikhlas sudah. Jadi mengosongkan diri dari dia, membersihkan hati dari syubhat, dari takabur dan yang lain. Sholat ibadah yang lain hanya karena Allah. Sebab ternyata ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Sebab jiwa raga kalau nggak ada ruhnya apa namanya? Jiwa raga ini nggak ada ruhnya namanya apa? Main. Nah, main itu ada atau main? Kalau harus siapa yang mau nikah sama main? Iya, nggak ada itu main. Maka kata Syaikhullah, wa arwah ikhlasu fiha. Maka amal-amal itu arwahnya, ruhnya adalah ikhlas di dalamnya. Jadi ikhlas itu di dalam hati. Maka nanti di kuburan, ketika kita berbalik, ja'al malakan, datanglah dua malaikat. Yakin nggak? Yakin nggak kita bakal didatangi dua malaikat? Yakin, kudu yakin. Sampai itu barang yang gaib. Diterangin oleh Rasul, ja'ani malakan, datanglah dua malaikat. Wasa'alan. Nah, ketika kita ditanya, yang pertama pertanyaannya marwabuka. Waman dan apa ini soalnya? Kita jawabannya detail. Marwabuka. Soalnya dulu apa nih? Waman nabiuka. Waman dinuka. Waman kiblatuka. Waman imamuka. Waman ikhwanuka. Berapa pertanyaan? Satu pertanyaan ada kalau terjawab bisa sepakat. Satu pertanyaan kita jawab bisa kosong pertanyaan yang lain. Ketika Rabbuka kita jawab Allah Rabbi. Makanya ini ditulis oleh para ulama di dalam Medan. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan itu diamali. Itu salah satu kita untuk menjawab pertanyaan bukan lagi nanti di alam. Man qala raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa salah bisubi wa bi masal dakhala al-jannah. Itu kata Rasul. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan pagi dan sore tiga kali, maka dia bakal masuk surga. Enteng kan? Tiga kali Pak. Tiga kali baca tiga kali raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, baca tiga kali habis sholat subuh, baca tiga kali habis sholat asar, insya Allah masuk surga. Tapi gak sholat, kata ayah sholat